Ibu, ini versi kedua dari judul yang sama Bapak Ibu ya. Adakah kepastian akan kedatangan Yesus yang kedua? Versi yang pertama saya unggah di satu akun TikTok saya yang lain. Bisa Bapak Ibu cari ya. Bagaimana jika tidak ada kepastian akan kedatangan Yesus yang kedua? Pertanyaan ini sangat penting Bapak Ibu, karena menyentuh inti dari pengharapan eskatologis akhir zaman di dalam iman Kristen Bapak Ibu. Mari kita lihat dampaknya jika tidak ada kepastian bahwa Yesus akan datang kembali. Sudah pasti kita akan kehilangan fokus pengharapan Kristen itu. Yesus sendiri berjanji akan datang kembali. Bisa Bapak Ibu lihat di Yohanes 14 ayat 3 ya, atau di Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Jika janji ini tidak pasti, apa yang terjadi? Iman Kristen kehilangan arah tujuan. Tidak ada kepastian pemulihan sempurna atas dunia yang rusak ini. Kerajaan Allah yang sempurna tidak akan pernah terwujud, Bapak Ibu. Roma 8 ayat 24 mengatakan, karena kita diselamatkan di dalam pengharapan. Apalagi, tidak ada penghakiman akhir dan keadilan yang sempurna. Kedatangan Yesus yang kedua, maksudnya apa? Menghakimi dunia dengan adil. Itu bisa Bapak Ibu lihat di Matius 25 ya. Ayat 31 sampai 46, nggak salah ya. Memberi ganjaran kepada yang setia dan hukuman kepada yang menolaknya. Ini. Jika ini terjadi Bapak Ibu, tidak ada pengadilan terakhir. Maksudnya kalau tidak ada kedatangan yang kedua, semua kejahatan dunia tidak terselesaikan, tetap tidak terhukum. Hidup terasa tidak adil dan keadilan ilahi dipertanyakan. Dan yang pasti, kekristenan menjadi agama moral biasa, bukan iman yang menyelamatkan. Tanpa kepastian kedatangannya, kekristenan hanya menjadi ajaran etika, bukan keselamatan kekal. Fokus hidup Kristen akan bergeser ke moralitas sosial, bukan pengudusan dan kesiapan menyambut Tuhan. Ini 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya menyucikan dirinya di surga. Ini. Lagi, kehilangan urgensi pelayanan dan misi. Ini. Yesus datang kembali adalah dasar urgensi pemberitaan Injil ke seluruh dunia, seperti yang dijelaskan di Matius 24 ayat 14 ya. Semangat melayani karena waktu sudah singkat, 1 Korintus 7 ayat 9, dan penghiburan di tengah penderitaannya, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Tanpa ini, Bapak Ibu, orang bisa bersikap acuh terhadap Injil. Tidak ada semangat siaga rohani dan pelayanan yang sungguh-sungguh itu. Jelas juga, Alkitab akan kehilangan konsistensinya. Sebagian besar nubuat dan janji di dalam perjanjian baru berkaitan dengan kedatangan Yesus kedua ini. Jika hal ini tidak pasti, maka banyak janji Tuhan tampak tidak ditepati. Ini bisa mengguncang kepercayaan terhadap keandalan firman Tuhan ini. Namun fakta di dalam iman Kristen, di dalam iman kita semua, Yesus pasti akan datang kembali. Walaupun pertama, hari dan waktunya tidak diketahui. Matius 24 ayat 36. Tapi janjinya pasti digenapi. Baca coba
Ibrani 10 ayat 37 dan Wahyu 22 ayat 20 Bapak Ibu ya. Ini adalah penghiburan terbesar bagi umat percaya yang menderita dan berharap. 1 Korintus 16 ayat 22 mengatakan, Maranatha, datang Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya, tanpa kepastian kedatangan kedua Yesus, iman menjadi kosong seperti agama duniawi lainnya. Ya, pengharapan, penghakiman, keadilan, dan pemulihan hilang. Dunia tetap terikat di dalam kerusakan, tapi tanpa akhir yang pasti. Sebagai ilustrasi penutup, Bapak Ibu ya, seorang anak kecil menunggu ayahnya pulang dari peperangan. Ia duduk di teras rumah setiap sore dengan yakin dan penuh harap. Ia tidak tahu kapan ayahnya datang, tapi ia tahu pasti ayah pasti pulang. Demikian pula kita menantikan Yesus, Bapak Ibu. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan pengharapan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Amin.